Halo pemirsa, hadir bersama saya Seli Siregar dalam Berita Dunia. Kami akan menyajikan informasi terhangat yang terjadi di penjuru dunia untuk Anda. Langsung saja ke berita pertama, pemirsa. Media sosial memiliki peran besar dalam konflik di Gaza kali ini. Selain menjadi mimbar aplikasi dukungan, medsos juga jadi tempat warga memperoleh informasi terkait konflik yang terjadi. Pengamat memantau adanya peralihan dukungan yang disebabkan konten media sosial, baik di Indonesia maupun di Amerika. Komen-komen pro-Israel dulunya tak selalu tampak di media sosial, namun kini kerap terlihat di kolom komentar postingan berbahasa Indonesia terkait konflik Israel-Hamas. Meski sikap pemerintah Indonesia konsisten, pengamat hubungan internasional membaca tren ini. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, suara yang memberikan dukungan pada Israel itu mulai muncul. Mungkin munculnya tidak terbuka karena area bermainnya lebih banyak di media sosial. Walau tak signifikan, namun komen yang membela Israel dipandang sebagai bentuk pergeseran narasi mengacu pada pemerintah Israel. Tadinya publik Indonesia yang pro-Israel itu punya kecenderungan untuk menyatakan dukungan pada Israel itu karena faktor sentimen agama. Tetapi kali ini mereka mendukung hak Israel untuk membela dirinya. Mereka juga percaya bahwa Hamas itu mirip atau setara dengan ISIS seperti yang kerap disampaikan oleh media ataupun akun-akun resmi pemerintah Israel, dan juga berdasarkan kesejarahan memang solusi dua negara. Sementara dukungan untuk Palestina mencapai titik tinggi di Amerika Serikat. Sejak tanggal 7 Oktober hingga 28 November, demo pro-Palestina 4 kali lebih banyak ketimbang demo pro-Israel menurut Crowdcounting Consortium, gagasan dari peneliti di Harvard dan University of Connecticut. Berubahnya demografis warga Amerika berkontribusi pada peralihan dukungan. You see an increased population of people who are either Muslim or from the Middle East, Palestinian or Arab specifically, in the United States. Also intercommunally, within the Jewish population in the United States, there are significant generational gaps. Jejak pendapat Universitas Quinnipiac menunjukkan 52% responden AS usia 18 hingga 34 tahun yang masuk kelompok Gen Z dan milenial lebih bersimpati pada Palestina dibanding Israel. Sebaliknya, generasi di atas usia 35 tahun lebih bersimpati pada Israel. Ketersediaan informasi lewat media sosial berandil dalam perubahan ini. Social media and the availability of imagery and the availability of Palestinians to directly advocate and promote their own narratives, but it's not the only thing. This is a long-time goal of Palestinian activists, has been a long-standing grassroots effort to limit the domination of the Israeli state over the narrative of what is happening in this conflict. Pemerhati media sosial menganalisa fenomena ini sebagai salah satu bentuk demokratisasi informasi. Yang penting space-nya demokratis sehingga memungkinkan ada informasi benar, bombastis, dan salah itu akan ada semua di sana. Orang akan overwhelmed dengan informasi, ya, gitu. Dan itu tantangannya. Mereka akan melihat konten-konten yang lain. Dan harapannya inilah yang kemudian bisa membuat jadi balance. Di tengah perang narasi di media sosial, pengamat mengingatkan untuk tetap menerapkan verifikasi informasi dan kritis dalam menanggapi konten yang dikonsumsi. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, VOA. Bagi perusahaan rintisan dan UMKM, berbagi ruang kerja yang ditawarkan layanan office sharing menjadi salah satu opsi paling ekonomis. Tetapi dengan pergeseran ke work from home hingga bangkrutnya penyedia ruang kantor WeWork, apakah model usaha ini masih bisa saling menguntungkan? Berikut beritanya untuk Anda. Dari sebuah perusahaan menjanjikan di Silicon Valley dengan valuasi puluhan miliar dolar, perusahaan sewa kantor bersama atau office sharing WeWork pada awal November mengajukan pilot. As we look at the rise and fall of WeWork, it's a tremendous story of what seemed to be a large success into a failure very, very quickly. Analis menilai overekspansi menjadi penyebab utama bangkrutnya WeWork. I think the biggest issue for WeWork really was just going too far too fast, taking on too many properties, expanding before that they had really
determine whether this business model could be profitable. And so you had a lot of leverage on a company that really hadn't proven that this business model could work. And then, like I said, you got hit with the fact that there was a big rush to work from home. And so when those two things collided, there just really was no chance for this company. Menurut majalah keuangan Forbes, seperempat lebih pekerja kantoran di Amerika Serikat saat ini bekerja dari rumah sedikitnya beberapa hari dalam seminggunya. Ini merupakan penurunan dibandingkan saat darurat pandemi, tapi merupakan peningkatan signifikan dibandingkan sebelum pandemi COVID. Kolapsnya WeWork dicermati pesaing-pesaingnya, termasuk Worklife yang tetap optimistis model usaha sewa meja dan ruang perkantoran terbatas masih bisa tetap hidup. I mean, what COVID did was allow businesses to question working patterns. They obviously adopted homework, and what we've seen across the board from the likes of the big banks that have downsized, businesses are tending to take less space, and we're seeing that from the big banks going from 1 million square foot to 250,000 square foot. We're also seeing it for businesses that are 50, 20, 100 that used to have a desk for everyone, and now that is becoming less. And businesses like ours can offer a really good solution for them, which is far more cost efficient and gives greater flexibility. Lagi yang perlu diperhatikan adalah jangan overekspansi atau ekspansi terlalu cepat. I think, one of the problems with flexible office space is that tenancies are very short. So when the market takes a dive, a lot of people will just move out and with very little warning. Actually, the future is quite bright because if you look back, it used to be the case that people would have to take, minimum 10-year leases or 25-year leases were quite common. Business doesn't work like that anymore. They need to be much fleeter of foot, much more flexible. And so I think particularly for smaller business and indeed for some corporates, larger businesses who need projects to take on smaller spaces, they do have a future. Selain itu, bertemu orang secara tatap muka masih menjadi pilihan utama bagi pemilik UMKM, termasuk perusahaan rintisan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, fentanyl yang merupakan senyawa opioid sintetis dinilai lebih berbahaya dan menyebabkan kecanduan yang lebih parah daripada umumnya narkoba yang beredar. Sejumlah fasilitas perawatan menawarkan solusi. Namun ketergantungan pada fentanyl butuh pertarungan lebih keras dari pecandu untuk bisa lepas dari narkoba ini. Di usia 15 tahun, Mia mulai menyalahgunakan obat resep dokter. My parents were drug addicts and my whole family was drug addicts, and it was accepted. It was social. It was almost expected. And it was just the way of life. Sebelum menghirup fentanyl, Mia adalah pecandu metafentamin yang masih bisa beraktivitas. It takes you over. It's like you don't care about anything else but your next fix. I had a nice car, and I had a home, and it's like lost all those things because all I cared about was my next fix. Dibandingkan narkoba lain, fentanyl lebih cepat keluar masuk sistem tubuh manusia dan efek berhenti secara tiba-tiba sangat berat bagi pecandu. After a while, people aren't using because they want to get high. People are using because the withdrawal symptoms are so severe to keep themselves from getting sick. And so because that half-life is so short, they have to use more and more often just to not get sick. Rasa sakit akibat berhenti memakai fentanyl membuat Thomas enggan dirawat. Your body aches, your muscle, every bone in your body aches, your muscles are cramping up, you're throwing up, it's beyond explaining. It's the worst feeling in the world. Di penjuru Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC memperkirakan ada sekitar 28.900 fasilitas rehabilitasi. Tak sedikit dari pusat rehabilitasi ini yang menarik biaya perawatan yang tak murah. Industri rehabilitasi di Amerika Serikat mencapai $42 miliar pada tahun 2022 menurut Hazelden Betty Ford Foundation. Menurut dokter, lepas dari fentanyl lebih sulit dibandingkan narkoba lainnya. With other opioids, prior to fentanyl, that switch could happen pretty easily within a day. There's be a little bit of suffering and a little bit of discomfort from the person making the switch, but I think it's only gotten harder because of some of the unique properties of fentanyl that kind of lingers in people's bodies. Perubahan gaya hidup penting untuk membuat mantan pecandu lepas dari narkoba. There are people who
can make lifestyle changes, can change their habits, can change the people they're around, can change the environment they're around. And maybe the medicine's good for a year or two, and then they can kind of come off of it because the rest of their life has improved so much. Institut Nasional Penyalahgunaan Narkoba mengestimasi laju penggunaan kembali pecandu opioid mencapai 40 hingga 60%. Dari Seattle, Washington, Virginia Gunawan dan tim VOA. Rumitnya menumpas industri narkoba salah satunya dikarenakan besarnya jumlah transaksi narkoba yang terjadi dalam skala global. Berbagai upaya dilakukan pemerintah mulai dari tingkat global hingga negara bagian untuk menanggulangi krisis narkotika ini. Senjata api modifikasi ilegal, uang senilai ratusan ribu dolar dan 27 kg fentanyl disita dari sebuah apartemen di Seattle. Ini adalah bagian dari operasi memerangi fentanyl, senyawa opioid sintetis yang dilakukan di penjuru AS. Fentanyl mematikan bahkan dalam dosis kecil. That amount will fit on the tip of a pencil. And that's 2 milligrams and that's a lethal dose of fentanyl. Menurut penyidik Departemen Keamanan Dalam Negeri, obat-obat ini dibawa dari Meksiko lewat Arizona di AS bagian barat daya. Fentanyl-related substances, the binding agents, the presses, the molds, the dyes, we've seen a lot of those coming from China. Jubir Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan tak ada fentanyl ilegal yang diperjualbelikan antara Tiongkok dan Meksiko. 首先，中国和墨西哥之间不存在所谓的芬太尼非法贩运问题。中墨双边禁毒合作的渠道是畅通的，双方主管部门保持着良好沟通。中方没有收到墨方缴获来自中国的管制芬太尼前体的通报。 Pemerintah lokal juga didesak untuk punya aturan ketat terkait penggunaan dan pengedaran narkoba. Di negara bagian Washington, tempat saya berada saat ini, aturan terbaru dari pemerintah negara bagian menaikkan penalti dari 90 hari menjadi 180 hari kurungan dan atau denda sebesar $1.000 jika seseorang terbukti mengetahui orang lain memiliki narkoba. Sejumlah pil palsu dan ilegal dibuat serupa dengan yang asli. Ada juga yang diberi berbagai macam pewarna untuk menarik perhatian anak muda dan pengguna media sosial. They use emojis as different codes. You don't have to have a normal conversation with anybody. Your conversation can just be a series of emojis of, what you want, how much it is, where to meet, and that. Menurut Global Financial Integrity, transaksi narkoba ilegal di AS saja mencapai $150 miliar. Sementara di skala global diprediksi mencapai $652 miliar. Dari Seattle, Washington, Virginia Gunawan dan tim VOA. Masih bersama kami pemirsa, Amerika Serikat mendorong peta jalan global tata kelola kecerdasan buatan. Dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai kecerdasan buatan di London, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris mengatakan bahwa para pemimpin dunia memiliki kewajiban moral, etik, dan sosial untuk melindungi manusia dari ancaman yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut. Banyak orang kagum dengan kecerdasan buatan atau AI. Data dalam jumlah besar telah dimasukkan ke dalam mesin yang dapat menghitung lebih cepat dan memiliki memori lebih baik daripada manusia untuk membuat karya seni, mencegah perenang tenggelam, membantu diagnosa medis, bahkan membuat suara-suara aneh. Namun, seperti teknologi lainnya, AI tetap dipengaruhi niat penggunanya dan dapat digunakan untuk menipu atau menyakiti orang lain. Akhir Oktober, Presiden AS Joe Biden menandatangani instruksi Presiden yang menetapkan standar baru termasuk mewajibkan pengembang AI besar untuk melaporkan hasil uji keamanan dan informasi penting lainnya kepada pemerintah. Wakil Presiden Kamala Harris ketika menghadiri KTT Keamanan AI baru-baru ini di London, mengumumkan pendirian Institut Keamanan AI milik pemerintah AS. Ia juga merilis rancangan panduan kebijakan penggunaan AI oleh pemerintah, serta deklarasi penerapan AI yang bertanggung jawab di bidang militer. To provide order and stability in the midst of global technological change, I firmly believe that we must be guided by a common set of understandings among nations. And that is why the United States will continue to work with our allies and partners to apply existing international rules and norms to AI and work to create new rules and norms.
Di AS, legislator mengadakan dengar pendapat tentang AI awal tahun ini. My worst fears are that we, the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world. I think that could happen in a lot of different ways. Para analis mengatakan bahwa pemerintah dan pimpinan perusahaan teknologi tak perlu menyeragamkan solusi, tapi lebih kepada penyelarasan nilai-nilai dan yang terpenting pengawasan manusia. So it's okay to have multiple different approaches, and also where possible coordinate to ensure that democratic values, take root in the systems that govern technology globally. Tata kelola AI ini didorong di tengah sejumlah kasus diskriminasi akibat dari penerapan AI dalam beberapa bidang. Dalam bidang properti misalnya, terjadi sejumlah kasus di mana algoritma menolak permohonan KPR dari warga Amerika kulit hitam, meskipun mereka memiliki catatan kredit yang baik. Menurut para pakar, algoritma diskriminatif ini adalah buah kebijakan rasis di masa lalu yang berimplikasi pada data-data yang digunakan untuk melatih AI di masa kini. Dari Washington DC, saya Ryuto Asikal dan tim VOA. Pemirsa, dari uji coba terbatas di San Francisco, berbagai layanan taksi online swakemudi mulai meluas ke kota-kota lain di California, serta di negara bagian sekitar. Tetapi layanan seperti ini masih mengundang kecurigaan, termasuk soal keamanan teknologi hingga tuduhan mencuri pekerjaan sopir taksi online. Kota Phoenix, negara bagian Arizona, menjadi salah satu lokasi terakhir bagi perluasan layanan taksi swakemudi Waymo, milik raksasa pencarian Google. Di sini Waymo bermitra dengan layanan taksi online Uber. Stepping into a ride where there's no human driver, that it's consistent, comfortable, kind of quiet ride is a great option for a lot of people, and especially folks that don't feel comfortable getting into other forms of ride-hailing. Tapi kehadiran taksi online swakemudi ini meresahkan sebagian supir Uber. Yeah, I see them all over. Just like Uber cut taxis, well, Waymo's gonna cut Uber. Kekhawatiran serupa diungkapkan para supir Uber, Lyft, dan layanan taksi online lainnya yang tergabung dalam Rideshare Drivers United. Asosiasi sopir bermarkas di Los Angeles, California. Unless we have labor protections and permanent taxes on these kinds of robots that come back to our communities, we're going to see it get harder and harder for regular people. If you put a robot on the street, you're taking away somebody else's income. Di Los Angeles sendiri, perluasan Waymo ke kota ini dari San Francisco disambut dengan demo di kantor Google setempat. That's the goal of this. This is about profits over people. That's why they want to eliminate drivers from the equation, because it's going to increase their profits. Serikat pekerja ini mengacu pada data Juli 2021 hingga Mei 2022 yang menunjukkan adanya 130 kecelakaan melibatkan mobil swakemudi. Waymo hanya salah satu dari penyedia layanan taksi swakemudi yang pertama diluncurkan di kota San Francisco. Ada juga Cruise yang merupakan anak perusahaan General Motors yang baru diberi izin pada Agustus untuk melayani seluruh San Francisco. Tapi hanya sekitar 2 bulan kemudian, layanan swakemudi Cruise ditangguhkan operasinya di San Francisco. Alasannya sejumlah insiden taksi yang tiba-tiba berhenti sendiri sehingga menghalangi lalu lintas. Dan bahkan insiden seorang perempuan terperangkap di bawah mobil Cruise setelah tertabrak oleh mobil lain. We're still at a point where, one incident it reflects on every automated vehicle developer. So in some way this probably does hinder the whole industry. Sambil menunggu investigasi internal, anggota Dewan Kota mendesak agar perusahaan-perusahaan taksi swakemudi lebih transparan. Their cars are doing, charging a pedestrian or going through an intersection with a red light. They need to make all of that data transparent. And if they do that, we can actually see whether or not their software is evolving and becoming safer. Secara terpisah, Waymo dan Cruise menyatakan selalu transparan dengan regulator maupun kepada publik dan terbuka untuk setiap masukan yang bisa memperbaiki layanan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Tiongkok telah 10 tahun berinvestasi membangun infrastruktur transportasi dan perdagangan Pakistan lewat koridor ekonomi yang adalah bagian dari Prakarsa Sabuk dan Jalan atau BRI. Namun analisis menilai upaya pembangunan ini gagal memacu pertumbuhan industri Pakistan akibat adanya beragam kendala. Kari pedas, roti segar, dan teh panas.
Dapur restoran pinggir jalan milik Matiullah ini sibuk melayani para pelanggan yang singgah untuk rehat sejenak. तकरीबन हमारे तो 2.5-3 साल यहाँ हो गया CPEC की वजह से और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कारोबार है इसी बड़ी रोड है यहाँ पे और उसी की वजह से यहाँ कारोबार भी माशाल्लाह अच्छे CPEC atau Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan adalah salah satu proyek terbesar dalam inisiatif Sabuk dan Jalan Beijing dan telah membangun infrastruktur transportasi, perdagangan dan energi yang sangat diperlukan Pakistan sejak diumumkan 1 dekade lalu. Didukung pinjaman dan investasi Tiongkok, proyek multitahun ini dijadwalkan akan menelan biaya lebih dari 60 miliar dolar. Desa kecil Matiullah bernama Kusa Banda dan terletak di sepanjang jalan raya sepanjang 120 km yang dibangun proyek CPEC. Sejak pembangunan jalan selesai tahun 2019, banyak bisnis baru muncul dan harga properti meningkat. Kusa Banda adalah salah satu dari banyak desa dan kota kecil di Pakistan yang mengalami peningkatan aktivitas ekonomi karena kedekatannya dengan proyek-proyek CPEC. Namun secara keseluruhan, Pakistan gagal mewujudkan pertumbuhan industri lewat upaya infrastruktur besar ini. Perekonomian Pakistan yang secara historis lemah hampir tidak terhindar dari keruntuhan tahun ini. The objective of CPEC was essentially improving infrastructure and connectivity that could have resulted in higher exports but did not because the expected industrial growth did not happen. Kebijakan ekonomi yang buruk dalam negeri membuat banyak bisnis Pakistan di sektor manufaktur tidak mendapat keuntungan dari proyek-proyek tambahan yang dibangun oleh Tiongkok menurut para analis. Analis mengatakan birokrasi, gejolak politik dan risiko keamanan di Pakistan ditambah pandemi COVID membuat para investor Tiongkok menjauh. Faktor-faktor ini juga menunda fase kedua CPEC. Under the phase 2, when China was planning to relocate their industry, and this is the manpower intensive industry which has become quite unviable in China. So these industries are going to be located not only in Gwadar but other special economic zones, and we have started to talk a lot of joint ventures. Sejauh ini, hanya 4 dari 13 kawasan ekonomi khusus atau KEK yang direncanakan program CPEC yang mengalami perkembangan. Naiknya nilai tukar dolar meningkatkan biaya peralatan dan bahan baku impor, sehingga terlalu mahal bagi warga Pakistan untuk mendirikan unit produksi di kawasan itu. Meski Pakistan menawarkan tenaga kerja murah, tapi melayani kebutuhan fisik pabrik-pabrik besar Tiongkok mungkin sulit bagi negara ini. Saat matahari terbenam di Kusa Banda, banyak pedagang terpaksa menutup toko karena kelangkaan listrik. Tapi Matiullah melihat masa depan yang cerah. शायद 24-25 में हमारे रोजगार अल्लाह करे और भी बढ़ जाएंगे रोड का जिस तरह रोड में ट्रांसपोर्ट ज्यादा होंगे. Agar CPEC dapat mempercepat kemajuan industri Pakistan, para ahli mengatakan Islamabad harus menata kembali kebijakan dan tata kelola yang mereka jalankan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Demikian berita dunia kali ini pemirsa, tetap saksikan program Berita Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.